warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan muzakarah kita tadi. Penyebab munculnya zaman jahiliyah karena terhentinya dakwatul haq. Di dalam Al-Quran Allah mengisahkan pernah baginda Musa alaihissalam meninggalkan dakwah selama 40 hari 40 malam, pergi ke bukit Tursina, takarrub ila Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika dia kembali, apa yang terjadi terhadap umatnya? Adakah umatnya yang beriman, beramal soleh makin bertambah banyak? Mereka telah berubah akidah. Mereka telah menjadikan patung anak sapi menjadi Tuhan sembahan. Samiri la'natullah alaih telah datang ke kampung itu menyesatkan mereka. 40 hari 40 malam dakwah ditinggal. Terjadi perubahan begitu mengerikan. Orang yang menyembah Allah jadi menyembah patung anak sapi. Ketika itu dakwah tidak berhenti total. Saudaranya Musa, yakni baginda Harun alaihissalam, masih bergerak mengingatkan umat. Tapi pengaruh Samiri lebih dominan ke hati masyarakat waktu itu. Baginda Harun alaihissalam kalah bersaing dengan pengaruh Samiri. Orang lebih dengar cakap Samiri. Ketika Nabi Musa alaihissalam turun dari bukit Tursina, dia lihat kaumnya sudah menyembah patung anak sapi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jarak kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir dengan kepergian baginda Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit begitu lama sekali. 571 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam tidak bersama umatnya, baru Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Masa itu masih bayi, belum bergerak lagi untuk menyebarkan agama. 40 tahun berikutnya baru menyebarkan agama. 571 tambah 40, 611 tahun dakwatul haq berhenti. Gelap di seluruh dunia. Gelap bukan matahari tidak bersinar, tapi manusia hidup tanpa agama yang hak. Ada yang mereka sembah tapi bukan Allah. Hukum yang berlaku bukan hukum yang diciptakan Allah. Karena yang disembah sudah salah, rohani tidak terbentuk. Macam-macam Tuhan. Ada yang menyembah hati, matahari, menyembah pohon kayu, batu berhala. Semua hakikatnya adalah Tuhan palsu. Rohani tidak terbentuk. Manusia jadi buas, melebihi seluruh jenis hewan-hewan yang buas. Nah, di tengah suasana seperti ini Nabi bergerak. Hari pertama beliau bergerak, yang beliau jumpai adalah Khadijah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua orang ini sedang menunggu. Khadijah adalah seorang janda kaya yang cantik jelita. Ada karomah Allah beri kepada Khadijah. Di dalam kitab saya baca,
walaupun usianya sudah masuk usia tua, tapi badannya awet, nggak nampak tua. Kalau dikumpulkan gadis-gadis cantik 40 orang, kemudian datang satu laki-laki asing ke kampung itu, ditanya pada laki-laki asing itu, dari semua wanita ini mana yang paling cantik dan mana yang paling muda? Mana yang paling cantik, mana yang paling muda? Maka orang asing itu akan tunjuk Khadijah radhiyallahu anha. Kaya raya, 2/3 harta di Mekah ada di tangan Khadijah. Puluhan orang membawa dagangan dia ke kawasan dekat dan jauh. Banyak orang yang meminang Khadijah, tapi dia tolak. Satu ketika dia mimpi, lihat bulan purnama turun di kota Mekah dan masuk ke dalam kamarnya melalui jendela, dan ada di pangkuannya bulan itu. Dia tanya kepada Waraqah bin Naufal. Beliau di samping hafal Taurat dan Injil, beliau juga ahli dalam tabir mimpi. Kata Waraqah, sudah dekat tanda Nabi akhir zaman diutus. Nabi itu turun di kota Mekah dan kau menjadi istrinya. Maka dia menunggu. Dia mendengar tentang berita seorang pemuda yang dijuluki Al-Amin, terpercaya, Al-Tahir, orang suci, Al-Thayyib, orang baik, Al-Muhsin, orang bagus perangai. Dia tertarik mengadakan pendekatan. Maka diutus Maisarah. Maisarah ini seorang lelaki. Di negeri kita kalau Maisarah umumnya nama perempuan, karena ada tamar butoh di ujung nama itu. Sebenarnya Maisarah itu laki-laki. Maisarah datang menjumpai Abu Thalib, meminta agar Rasulullah bekerja bersama Khadijah. Maka Abu Thalib katakan, kau ini sudah lajang, usia menjelang 25 tahun. Apa enggak mau kerja lain? Masa anak lajang gembala kambing terus? Nabi tanya, kerja apa? Banyak orang membawa dagangan Khadijah ke kawasan dekat dan jauh. Kau kerja sama dia? Kata Nabi SAW, kalau dia yang memerlukan aku mau. Kalau aku yang datang untuk minta kerja sama dia, aku tak mau. Ini muru'ah Nabi. Kata Abu Thalib, beberapa hari yang lalu Maisarah, orang kepercayaan dia, datang meminta kau untuk kerja sama dia. Maka Nabi pun bekerja, membawa dagangan ke negeri dekat dan jauh. Maisarah disuruh mengikuti untuk mensiasat apa kejadian-kejadian aneh di perjalanan. Maka setelah pulang Maisarah cerita, sepanjang jalan awan mengikuti kami dan angin bertiup wangi sekali. Belum pernah Khadijah mendapat keuntungan dagang melebihi ketika dagang itu dibawa Nabi SAW. Dia yakin inilah bakal jadi Rasul itu. Maka singkat kisah, dia kirim lagi Maisarah untuk Abu Thalib kawinkan. Jadilah Nabi dengan Khadijah suami istri. Menjelang usia Nabi 40 tahun. Ketika itu Khadijah berusia 55 tahun. Nabi selalu naik ke Jabal Nur minta petunjuk. Kita kisahkan tadi. Turun wahyu yang kedua, surat Al-Muddathir, beri peringatan. Maka yang pertama dia ingatkan itu istrinya. Memang Khadijah ini orang yang menunggu. Begitu diingatkan, diajak,
langsung masuk Islam. Orang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pun lelaki yang menunggu. Semasa bawa dagangan ke negeri Syam, kadang-kadang ditemani Maisarah, kadang-kadang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi membawa dagangan Khadijah, Abu Bakar membawa dagangannya sendiri, pergi sama. Satu ketika di Syam, Abu Bakar dijumpai satu orang pendeta, namanya Bukhira. Dia bilang, teman kau itu yang duduk bawah pokok kayu itu, iya, dia bakal menjadi rasul. Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya, dari mana kamu tahu? Kata Bukhira, tidak siapapun yang duduk di bawah pohon kayu itu kecuali seorang rasul. 124.000 Nabi dan Rasul pernah berteduh di bawah pohon kayu itu. Pohon kayu itu sampai sekarang masih hidup. Tuan-tuan yang pergi ke Yordan, pohon itu masih ada di sana. Nanti kita buka di YouTube pohon tempat Nabi berteduh. Nanti keluar gambar. Disebut sahabat Rasulullah yang masih hidup saat ini. Tidak siapapun yang duduk di bawah pokok itu kecuali seorang rasul, kata Bukhira. Abu Bakar radhiyallahu anhu masih memandang dengan pandangan keraguan. Benar apa enggak berita itu? Kata Bukhira, ikut aku. Dia dekati Nabi, dia buka belakang jubah, ada cap Khatamun Nubuwah, tulisannya Allah wahdahu la syarikalah. Kemudian kata Bukhira, bawa pulang dia. Kalau Yahudi Nasrani tahu, ini pasti dibunuh, karena mereka pun sedang menunggu Rasul akhir zaman itu. Karena iri hati bukan dari suku dia, bukan dari bangsa dia, mereka akan bunuh. Kenapa? Dari orang Arab. Asbab hasad dengki, mereka akan bunuh. Cepat bawa pulang. Maka dibawa pulang. Ketika Nabi mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, langsung dia ucap syahadatain. Dan kedua orang ini orang yang paham. Kekuatan agama itu ada dalam amal dan dakwah. Dua-dua ini bergerak. Khadijah bergerak, Abu Bakar radhiyallahu anhu bergerak. Bergerak sembunyi-sembunyi. Hari pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu bergerak, dia bawa 4 orang ke depan Nabi memeluk Islam. Besok dia gerak lagi, dia bawa 5 orang memeluk Islam. 2 hari Abu Bakar radhiyallahu anhu bekerja, 9 orang selamat dari neraka Allah Taala. Mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu, Abu Salamah bin Abil Asad radhiyallahu anhu, Amir ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. 10 dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibina di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ini markas dakwah pertama. Bagaimana mereka dapat amalkan agama sempurna dan mau bergerak mengingatkan umat kepada agama yang hak ini. Korban waktu, diri, harta, tenaga, pikiran, perasaan, kalau perlu nyawa demi tegaknya agama Allah. Mereka bergerak. Enggak nunggu Nabi wafat. Yang wanita seperti ini juga. Khadijah pun paham. Agama bukan untuk diri sendiri. Agama harus sampai ke sebanyak-banyaknya umat. Maka dia bergerak. Enggak cukup doa saja. Alhamdulillah. Asbab pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha, Ummu Syarik radhiyallahu anha memeluk Islam. Ummu Syarik bergerak lagi. Dia menjumpai adik kandung Umar bin Khattab.
yang bernama Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab memeluk Islam. Dia membujuk suaminya Zaid. Zaid memeluk Islam. Fatimah binti Khattab bersama Zaid radhiyallahu anhu menjadi asbab keislaman abang mereka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begini kerja dakwah masih. Nabi masih hidup, mereka gerak. Nabi wafat, mereka lagi gerak. Tidak terkesan Nabi ada bersama mereka atau Nabi tidak bersama mereka. Abu Jahal pikir, kenapa umat Islam makin ramai? Adakah orang memeluk Islam karena ingin jabatan dari Nabi? Ingin jadi gubernur, bupati atau camat? Tidak, Nabi bukan seorang raja. Ataukah orang memeluk Islam karena disogok uang banyak? Juga tidak, Nabi bukan hartawan. Ataukah orang masuk Islam karena tekanan polisi dan tentara waktu itu? Di Mekah Nabi belum punya pasukan, belum ada aparat. Lantas kenapa hari-hari orang masuk Islam? Dia pikir, dia orang pintar. Nama dia Umar bin Hisham. Orang kafir Quraisy memanggil dia Abul Hakam. Artinya bapak yang pintar, bijak bestari. Allah menghina dia dengan sebutan Abu Jahal, bapak yang bodoh, bedogol. Kenapa dikatakan bodoh, bedogol? Karena otaknya yang jenius itu, kepintarannya tidak digunakan untuk menyokong yang hak. Dia tahu berhala bukan Tuhan. Dia tahu yang disampaikan Nabi inilah yang benar, tapi dia tidak. Ada dua Umar waktu itu yang menentang Islam. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham, Abu Jahal. Nabi doa di malam Jumat, ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar ini. Allah pilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua-dua menentang, tapi Umar bin Khattab menentang ikhlas. Dia meyakini berhala itu Tuhan. Dia takut masyarakat sesat. Sedangkan Abu Jahal, dia tahu berhala bukan Tuhan, karena dia orang pintar. Masa Tuhan yang dibikin oleh tangan sendiri? Dia tahu berhala bukan Tuhan. Sering berhala ini diberakin burung, diberakin anjing, gak bisa bikin apa-apa. Dia tahu ini bukan Tuhan. Ngurus dirinya aja gak bisa, macam mana mau ngurus umat? Dia tahu, tapi dia sembunyikan. Inilah namanya jahil, menyembunyikan yang hak. Sedangkan Umar bin Khattab, dia merasa berhala itu Tuhan. Dia takut masyarakat sesat. Dia menentang Rasulullah ikhlas. Dia dapat hidayah. Abu Jahal, kekuatan itu dalam amal dan dakwah. Ketika Nabi sedang pergi dakwah, Abu Jahal CS datang ramai-ramai menjumpai Abu Thalib. Nanti kalau anak saudaramu itu pulang, maksudnya Rasulullah. Dia nggak mau bilang Rasulullah. Kalau dia bilang Rasulullah itu macam pengakuan. Dia orang pintar. Nanti kalau anak saudaramu itu pulang, maksudnya Rasulullah SAW. Sampaikan pesan kami sama dia. Kalau dia ingin kedudukan, kami angkat jadi raja seumur hidup. Bukan 5 tahun. Nggak perlu kampanye. Tempel-tempel gambar maupun pokok kayu, nggak perlu. Jadi raja seumur hidup. Kalau dia ingin harta, kami kumpulkan harta hingga dia jadi orang paling kaya di kota itu. Nggak perlu buat asbab, nggak perlu kerja, nggak perlu tani, nggak perlu dagang. Kami akan kumpulkan harta, dia jadi orang paling kaya di kota itu. Kalau dia ingin wanita, kami serahkan anak-anak gadis kami, berapa banyak dia mau. Kami minta satu. Jangan ajak-ajak orang. Amalkan Islam sendiri. Gak usah peduli sama orang, gak usah peduli sama keluarga, gak usah peduli sama masyarakat.
Ketika Nabi pulang dakwah, Abu Thalib sampaikan. Tadi pemuka-pemuka Quraisy datang. Mereka katakan begini, begini, begini. Katakan apa pendapatmu? Nabi katakan, Pak Ci, bilang pada mereka, andai kata mereka letakkan matahari dan bulan di kanan kiri tanganku ini untuk kutinggalkan kerja ini, aku tidak akan tinggalkan. Aku akan gerak terus sampai Islam tegak atau aku mati gara-gara kerja ini. Alhamdulillah, Nabi tidak berhasil mereka bunuh. Sifat mulia Anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam, siddiq, amanah, fatona, tabligh. Kita pikir bersama, apa jadinya kalau Nabi akhir zaman tidak tabligh? Siapa yang kita sembah hari ini? Mungkin sebagian sembah kayu, batu, dan lain-lain. Tuhan-Tuhan palsu. Jangan kita, umat akhir zaman, generasi awali, orang-orang dekat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, teman pergi dakwah, pergi berniaga. Khadijatul Kubra, istri setia yang tidur seranjang. Wali karamallahu wajhaha, anak kecil yang keluar masuk di rumah itu, na'udzubillah, semua mati kafir. Habis Nabi enggak ajak. Nabi cuma pikir diri sendiri, enggak peduli sama orang lain. Usia 63 tahun baginda Rasul wafat. Ketika jasadnya dikebumikan, Islam terkubur buat selama-lamanya. Ini bahayanya bila dakwah ditinggal. Sahabat paham. Bujukan Abu Jahal CS ini jadi pelajaran berharga buat sahabat. Maka mereka apapun al-ikhwal tidak menjadi penyebab tertinggalnya mengamalkan agama dan menyebarkan agama. Mereka gerak masa Nabi hidup, mereka lagi gerak masa Nabi wafat. Hasilnya 2/3 penduduk dunia di zaman Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. 2/3 penduduk dunia memeluk Islam. Manusia berkasih sayang di mana-mana. Dunia bagaikan taman di antara taman surga. Tapi sayang, setelah generasi salafus sholihin itu pada wafat, generasi berikutnya tidak ada lagi gairah menyebarkan agama. Jangankan pergi ke negeri-negeri kafir, ajak si kafir masuk Islam, tetangga depan rumah tidak amalkan Islam, diam. Usahkan tetangga, menantu dalam rumah tidak sholat, mertuanya diam. Anak-anak sudah pada akil balik, di sebelah dinding kamar, tidak ada yang sujud sama Allah. Gadis-gadisnya keluar rumah membuka aurat. Ibu bapanya berkerut kening pun tidak. Datang malah petaka besar. Petaka besar bukan badai tsunami, bukan tanah longsor, bukan gunung meletus, tapi lenyapnya amal-amal agama dari kehidupan umat. Suasana jahiliyah muncul lagi. Orang katakan jahiliyah modern, jahiliyah abad 20. Kata Syekh Abdul Hasan Ali Nadwi rahmatullah alaih, jahiliyah yang terjadi hari ini lebih mengerikan dari jahiliyah yang terjadi 14 abad yang silam di awal Nabi menegakkan Islam. Jahiliyah yang terjadi hari ini, jahiliyah yang dibuat oleh orang yang mengaku beriman pada Allah. Dulu mereka buat syirik, memang dalam agama mereka itu tidak dilarang. Hari ini kita berbuat syirik, sedangkan itu kita tahu dilarang. Dulu wanita-wanita buka aurat, karena dalam agama mereka itu tidak dilarang. Hari ini perempuan-perempuan kita membuka aurat, dia tahu itu dilarang Allah. Dulu mereka berjudi, berzina, merampok, mencuri, memang dalam agama jahiliyah itu semua tidak dilarang. Hari ini kita berbuat yang sama, kita tahu itu dilarang Allah. Jahiliyah yang terjadi hari ini, jahiliyah yang dibuat oleh orang yang mengaku beriman pada Allah.
Lantas apa yang harus kita buat? Kita buat apa yang Nabi buat dulu. Beliau uswatun hasan. Kita izin suasana agama muncul lagi. Buat dakwatul haq. Munculkan lagi. Orang lain agamanya batil, tapi dikembangbiakkan siang malam. Satu-satunya kitab yang masih suci di dunia ini tinggal Al-Quranul Karim. Sayang semangat pengorbanan umatnya lemah. Kebatilan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau diperjuangkan sungguh-sungguh, dia mengalahkan yang hak. Kalau yang hak ini tidak mau bergerak. Di dalam Al-Quran, kekuatan selain kekuatan Allah bagaikan sarang laba-laba. Rumah yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Dunia sedang dikelilingi sarang laba-laba. Dan umat Islam sedang dibalut sarang laba-laba. Dia tertidur pulas. Walhal sarang laba-laba ini tidak ada kekuatan. Bayangkan gedung ini ratusan tahun tidak dihuni, penuh dengan sarang laba-laba. Kemudian satu hari satu orang masuk, dia bawa sapu panjang, dia pusing. Tidak sampai 1 jam, keputusan. Inilah lemahnya sarang laba-laba. Dunia sedang dikelilingi sarang laba-laba. Umat Islam tidak mau bergerak. Selamatkan peradaban dunia. Kita harus bergerak di jalan Allah Ta'ala. Kita dapatkan Islam asbab pengorbanan orang dulu. Apa yang kita korbankan untuk generasi yang akan datang? Maju mundurnya Islam di masa mendatang bergantung maju mundurnya pengorbanan untuk Islam pada saat itu. Abad ini abad kebangkitan Islam, abad 15 Hijriah. Tapi kita tidak boleh berpangku tangan. Cuma doa saja. Pergi haji, berdoa di tempat-tempat mustajab, di Raudhah, di Multazam, di Hijir Ismail, derai air mata. Ya Allah, bangkitkan Islam, wujudlah suasana agama seperti di zaman Nabi SAW. Kemudian kita tarik selimut, tidur. Adakah ini Nabi buat? Rasul-rasul doanya makbul, tapi rasul-rasul juga bergerak menjumpai umat. Sahabat orang yang dekat pada Allah, mereka generasi terbaik. Khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi di zaman. Tapi mereka juga bergerak menjumpai umat. Enggak bisa doa saja. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak rubah nasib satu kaum hinggalah kaum itu mau berusaha merubah. Hadirin rahimakumullah, untuk inilah kita kumpul malam ini. Bagaimana kerja Nabi bersama sahabat dahulu menjadi kerja kita umatnya hari ini. Tuan-tuan yang mulia, lapangkan masa, lapangkan harta untuk bergerak di jalan Allah demi tegak dan tersebarnya agama. Ada kalanya rombongan dakwah Nabi bentuk kaum laki-laki semua bergerak. Wanita-wanita waktu itu sabar, ditinggal di rumah, mengamalkan agama dan mendidik anak-anak mereka dalam agama yang hak. Ada kalanya Nabi bentuk rombongan dengan melibatkan kaum wanita ikut bergerak. Wanita-wanita pun waktu itu siap bergerak untuk agama. Rela ditinggal demi agama, siap dibawa untuk agama. Wanita soleha yang taat dan mau berkorban seperti ini, Nabi janjikan 500 tahun lebih dulu masuk surga dari sang suami. Wajahnya dicantikkan Allah 80 kali lipat dari bidadari surga. Dia dijadikan ratunya para bidadari. Hingga semua bidadari takjub, terperanjat kepada wanita soleha yang mau berkorban demi tegak tersebarnya agama Allah. Bapak dan Ibu yang mulia, Ramadan adalah saat-saat yang paling tepat untuk kita memperjuangkan agama Allah. Di antara fadilah Ramadan, iblis, setan diikat di bulan Ramadan, dibelenggu di dasar laut.
Maka Nabi begitu banyak mengirim rombongan-rombongan dakwah, rombongan-rombongan jihad di bulan Ramadan lebih daripada bulan yang lain. Badar pada bulan Ramadan, Uhud bulan Ramadan, Mu'tah bulan Ramadan, Fathul Mekah pada bulan Ramadan. Karena amal sunat dihitung fardu, amal fardu dilipat ganda 70 kali ganda. Dakwah ini sunat apa fardu? Ad-da'wah amalun fardun qabla fardhi. Dakwah amal yang fardu sebelum fardu. Salat 5 waktu fardu. Jatuh fardunya kapan? Usia akil balik rata-rata 17 tahun. Menyuruh salat ini dakwah. Jatuh fardunya kapan? Umur 7 tahun. Suruh anakmu salat pada usia 7 tahun. Berdosa sepasang suami istri, anaknya udah 8 tahun belum disuruh sholat. Anaknya belum wajib sholat, tapi kedua ibu bapanya sudah berkewajiban mendakwahkan sholat. Ad-dakwah amalun fardun qabla fardhu. Amal yang fardu sebelum fardu. Maka kalau kita korban di bulan Ramadan ini 1 bulan untuk dakwah, Masya Allah, seolah-olah kita korban 70 bulan. 70 bulan. Walhal dalam 1 tahun hanya ada 12 bulan. Coba kita bagi 70 bulan bagi 12. Berapa tahun? Tuan-tuan bersedia insya Allah. Maka konsep hidup ini harus kita rubah. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam Ihya, seyogianya orang-orang beriman tidak ada urusan keduniaan pada bulan Ramadan. Pak tani tak pergi sawah ladang, peniaga tak buka kedai, para majikan meliburkan panjang buruh-buruh di bulan Ramadan. Konsepnya cari 11 bulan untuk 1 bulan. Ini bulan penuh keberkahan. Karena kerja dunia ini sekecil apapun menyita waktu, tenaga dan pikiran. Mari tuan-tuan yang mulia, di bulan yang agung penuh keberkahan ini kita keluar sebanyak-banyaknya di jalan Allah Ta'ala. Insya Allah tuan-tuan bersedia. Catatkan nama, kita bergerak.